Mungkin siap. Tes. Dicoba 1, 2, 3. Oke. Dicoba 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sesuai jadwal adalah kita akan membahas atau mempelajari tentang kurikulum
di SMA Negeri 1 Batu Retno. Ini, jadi tentang pengenalan kurikulum SMA Negeri 1 Batu Retno oleh Joko Mulyanto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Itu. Kurikulum secara umum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu adalah mengenai pengertian atau dari kurikulum. Jadi setiap sekolah itu pasti mempunyai kurikulum yang berbeda-beda dari sekolah yang lain. Demikian juga untuk SMA Negeri 1 Batu Retno. Oke, jadi itu. Muatan kurikulum SMA Negeri Batu Retno meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar. Ini biasanya yang menerbitkan adalah dari Departemen atau Kementerian Pendidikan. Jadi biasanya dari SD, SMP, SMA itu mengenal ada yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nanti itu adalah sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Terus visi dari SMA Negeri 1 Batu Retno, visi itu adalah seperti cita-cita. Visi itu cita-cita yang akan dicapai oleh SMA Negeri 1 Batu Retno. Jadi setiap orang pasti biasanya mempunyai visi, mempunyai cita-cita. Demikian juga untuk suatu sekolah. Terwujudnya sekolah efektif, ini kok ada coret-coretan ini ya. Saya mohon nanti yang lain tidak mencoret-coret itu. Oh, itu ada huruf, ya ada huruf. Nah, itu. Terwujudnya sekolah efektif berbasis IMTAK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iman dan takwa, IMTAK itu berbasis iman dan takwa, dan IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan dalam bingkai budaya nasional. Itu adalah visinya itu, terwujudnya sekolah yang efektif berbasis iman dan takwa. Kalau sekarang familiarnya namanya karakter, berkarakter, dan ilmu pengetahuan teknologi berwawasan lingkungan dalam bingkai budaya nasional. Visinya, visi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
kedisiplinan, dan kepemimpinan. Melalui kegiatan kesiswaan atau OSIS dan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain yang berakar budaya bangsa. Mengembangkan kemampuan akademik seoptimal mungkin dengan mengembangkan kurikulum yang berlaku baik lokal maupun nasional untuk menghantarkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tujuan misinya sekolah SMA adalah itu, menghantarkan lulusannya itu melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi. Terus mengembangkan pembelajaran lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pelestarian lingkungan. Tadi kan di visi tadi ada apa tadi? Ini lingkungan ya, berwawasan lingkungan. Terus meningkatkan kesadaran dan peran serta warga sekolah dalam mengembangkan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi kenapa kok kita tidak hanya akademik, tapi juga lingkungan kita sebagai misi kita, karena memang lingkungan sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan seseorang, akademik dan sebagainya. Terus tujuan sekolah membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan hidup dimanapun berada, membentuk peserta didik menjadi pelopor gerakan penghijauan, menghantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menyediakan data dan informasi tentang lingkungan hidup di sekitar sekolah, membentuk peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Itu adalah mengenai tujuan sekolah. Berikutnya tentang mata pelajaran. Mata pelajaran. Jadi sekolah kita adalah sekolah menengah umum atau menengah atas. Jadi struktur kurikulum yang ada di sekolah kita adalah seperti ini. Pertama, kelompok mata pelajaran umum A. Itu ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ini antara MIPA dan IPS sama nanti. Jadi umum berarti nanti untuk peminatan MIPA dan IPS adalah sama. Terus pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, nanti kelas 10 sampai kelas 12 nanti jamnya sama itu. Tiap semester 3 jam. Atau 1 minggu 3 jam pelajaran. Untuk agama. PPKN itu nanti 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam, 1 minggu. Kalau KBM-nya normal ya tuh ya. Terus matematika 4 jam per minggu. Sejarah Indonesia 2 jam. Bahasa Inggris 2 jam. Terus kelompok B itu kelompok umum. Jadi biasanya yang membedakan antar sekolah itu yang ini. Jadi mungkin antar sekolah masing-masing sekolah berbeda-beda untuk yang B itu. Sebab sekolah diberi kebebasan untuk mengisi jenis mata pelajaran yang dimasukkan ke kelompok B ini. Gitu. Ada seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, terus prakarya dan kewirausahaan nanti 2 jam. Jadi yang biasanya sering suka masak-masak, suka berkarya nanti bisa dikembangkan di sini. Terus bahasa Jawa, nah ini muatan lokal nanti. Itu mengenai mata pelajaran umum. Nah, sekarang yang peminatan. Tuh.
Nah, itu. Jadi peminatan MIPA namanya sudah matematika dan ilmu pengetahuan alam, maka nanti isinya adalah ini. Kelompok C peminatan ada matematika, nanti kelas 10-nya itu adalah 3 jam per minggu. Kalau kelas 11-12 nanti menjadi 4 jam per minggu. Fisika 3 jam per minggu, nanti kalau kelas 11-12 menjadi 4 jam. Sama seperti matematika tadi. Kimia dan biologi. Terus di situ ada lintas minat. Mapel lintas minat adalah jenis mata pelajaran dari peminatan lain. Jadi perlu anak-anak semua dipahami bahwa untuk SMA Negeri 1 Batu Retno itu mempunyai 2 jenis peminatan. Tapi sesuai dari regulasi bahwa peminatan di SMA itu ada 3 sebetulnya itu. Tapi sekolah bisa mengambil jenis peminatan sesuai dengan ya minat anak. Yang kedua adalah mungkin daya dukung yang lain dari guru mata pelajarannya, dari sarprasnya dan sebagainya, maka sekolah diberi kewenangan untuk menentukan jenis peminatan yang sesuai dengan sekolahnya. Jadi SMA Batu ada 3 jenis peminatan, tapi yang berlaku di sini hanya 2 ya. Sesuai permen itu ada 3, tapi yang di SMA Batu hanya mempunyai 2 jenis peminatan, yaitu MIPA dan IPS. MIPA itu matematika, fisika, kimia, biologi, cirinya itu. Terus lintas minat itu adalah jenis mata pelajaran dari peminatan lain. Nah, itu kan ada mapel peminatan IPS dan garis miring atau bahasa dan budaya. Jadi 3 jenis peminat tadi adalah MIPA, IPS, bahasa dan budaya. Tapi SMA Batu hanya mempunyai 2 jenis peminatan, yaitu MIPA dan IPS. Tetapi walaupun kita tidak mempunyai jenis peminatan bahasa dan budaya, anak bisa mengambil lintas minat dari bahasa dan budaya tadi. Jadi misalnya kelas ini atau anak ini, misalnya anak A, peminatannya MIPA, mau mengambil peminatan IPS, misalnya ekonomi, ya, boleh. Atau mengambil dan geografi juga boleh, dalam 1 peminatan boleh, atau 2 peminatan yang lain. Yang berikutnya adalah peminatan IPS. Itu cirinya ada geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi. Jadi peminatan lain itu ada peminatan yang selain MIPA tadi kan IPS adalah ini. Itu. Jadi ada geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi. Itu jamnya sama seperti yang MIPA tadi. Kelas 10 itu 3 jam per minggu. Kelas 11-12 menjadi 4 jam per minggu. Tetapi untuk lintas minat, untuk IPS itu mengambil dari peminatan lain, misalnya mengambil dari MIPA, misalnya biologi boleh nanti. Walaupun jurusannya atau peminatnya IPS, bisa mengambil biologi. Atau bisa juga mengambil bahasa dan budaya, misalnya bahasa sastra Inggris boleh. Atau mungkin mengambil antropologi. Nah, tapi karena di Batu itu guru antropologinya belum ada, maka tentunya kalau mengambil itu nanti kesulitan dalam pembelajarannya. Itu. Oke, jadi untuk peminatan IPS itu cirinya geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Jadi sini mapel lintas minat dipilih dari mapel peminatan MIPA atau bahasa dan budaya. Peminatan dan bahasa dan budaya itu sebenarnya ini mapelnya itu. Bahasa sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Jerman, mungkin bahasa Prancis, mungkin antropologi.
Untuk di Wonogiri yang mempunyai ketiga-tiganya jenis peminatan itu hanya SMA 1 dan SMA 2. Itu kalau tidak salah itu. Tambah SMA 3 mungkin ya. Itu, hanya itu. Lainnya hanya MIPA dan IPS. Sehingga SMA Negeri 1 Batu Retno hanya mempunyai 2 peminatan, yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA dan IPS. Dan keterangannya di bawahnya, walaupun tidak mempunyai peminatan bahasa dan budaya, siswa boleh mengambil lintas minat dari peminatan bahasa dan budaya itu. Nah, keterangan dari jenis-jenis mapel yang di atas tadi, mata pelajaran kelompok A dan C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Jadi yang menentukan itu adalah dari Kementerian Pendidikan itu. Kelompok A dan C itu. Kelompok A itu umum A tadi ya, yang agama, PPKN, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah Indonesia, matematika tadi itu adalah dari pusat. Ditambah C itu peminatan tadi, yang MIPA tadi yang matematika, fisika, kimia, biologi itu, atau yang kalau IPS geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi itu. Mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi oleh muatan lokal atau konten lokal. Jadi yang dari pusat itu yang tadi yang seni budaya, terus pendidikan jasmani olahraga kesehatan, terus prakarya dan kewirausahaan itu adalah dari pusat. Dan dapat dilengkapi dari muatan lokal karena kita ini jangan coret-coret ya, ini menutup tulisan itu. Karena kita di Jawa, maka muatan lokal adalah bahasa Jawa. Mungkin kalau sekolahan di Jawa Barat mungkin bahasanya bahasa Sunda, seperti itu mungkin. Terus yang perlu diketahui juga bahwa dalam jam tadi ya, 3 jam, 2 jam, 4 jam itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Misalnya matematika 4 jam, banyak kan nanti dikurangi dari 3 jam, tidak boleh. Itu harus sesuai dari pusat, struktur kurikulumnya dari pusat. Jadi dalam 1 minggu, untuk kelas 10 itu adalah 44 jam. 1 minggu itu. Kelas 10 44 jam. Kelas 11 nanti 46 jam. 1 minggu. Nah, kembali ke peminatan tadi, lintas minat tadi. Kembali ke lintas minat. Nah, untuk mapel peminatan ini, lintas minat ya, mapel lintas minat. Maka di kelas 11-12 itu tinggal satu jenis peminatan. Jadi kalau kelas 10, misalnya Anda mengambil biologi, yang IPS ya, mengambil biologi. Terus Anda bermaksud mengambil lintas minat misalnya biologi dan bahasa dan sastra. Maka kalau kelas 10 masih dua-duanya dipelajari, tapi kalau sudah masuk kelas 11-12 maka nanti tinggal pilih dari dua itu. Apakah diambil biologi, apakah diambil bahasa dan sastra Inggris. Nah, nanti biasanya akan dibuatkan angket untuk ini, lintas minat. Tapi untuk kelas 10, karena situasi pandemi biasanya kalau tatap muka, nah kita masuk ke kelas-kelas, kita mengambil angket dari anak-anak, dari kelas A misalnya, kelas 10 MIPA 1 misalnya, itu ingin lintas minat apa, nanti diambil yang suara mayoritas, itu nanti mewakili satu kelas. Itu. Nanti kalau sudah kelas 10 nanti ada dua jenis lintas minat, misalnya biologi dan bahasa sastra Inggris, maka
Kalau kelas 11 tinggal satu, dipilih satu dari dua tadi. Nanti dipelajari sampai kelas 3. Terus berikutnya, muatan lokal dapat memuat bahasa daerah tadi sudah. 1 jam pelajaran, beban belajar tatap muka adalah 45 menit. Jadi kalau kita pembelajaran normal tatap muka, itu 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Dan sekolah kita menganut 5 hari kerja, 5 hari masuk, berarti hanya sampai Jumat. Hari Sabtu, Minggu libur, bisa untuk refreshing dan sebagainya kalau tatap muka nanti seperti itu. Terus mata pelajaran seni budaya dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan itu adalah seni budaya kan ada 4 sebetulnya itu ya. Ada seni rupa, seni lukis, seni tari, seni rupa dan lukis sama ya. Seni rupa, seni tari, seni musik, terus satu lagi seni apa itu? Tapi kita tidak menganut itu. Kita hanya mempunyai 2 jenis seni, yaitu seni musik dan seni lukis atau seni rupa. Terus prakarya itu ada 4 aspek sebetulnya. Ada budidaya, terus ada rekayasa, ada pengolahan. Gitu. Tapi dari prakarya nanti yang menentukan adalah guru mapelnya. Guru mapel nanti menyampaikan apa? Apakah mungkin nanti pengolahan, apa budidaya? Itu biasanya diambil 2 aspek. Kalau semester 1 misalnya seni pengolahan, maka semester 2-nya adalah mungkin budidaya seperti itu. Itu tentang muatan kurikulum. Jadi itu anak-anak semuanya. Jadi Anda harus paham tentang struktur kurikulum dari sekolah kita. Jadi mata pelajaran apa yang kita pelajari nanti adalah di situ nanti. Dari muatan atau struktur kurikulum yang ada. Terus tentang penilaian, aspek penilaian. Jadi untuk penilaian itu ada 3 jenis, yaitu pengetahuan, nanti yang ketiga keterampilan, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Jadi mungkin sekarang sikap dan perilaku adalah sangat penting sekali. Seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden bahwa pendidikan yang berkarakter itu adalah sebagai fondasi dasar dari pembelajaran. Jadi tidak hanya pinter dan pandai atau terampil, tapi sikap adalah pegang peran penting dalam hidup sekarang ini. Nah, mungkin itu perlu ditegaskan tentang itu. Untuk pengetahuan adalah nanti penilaian ini adalah akan tercatat di di rapot ya. Ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, ada nilai sikap spiritual dan sosial. Nanti di rapot nanti akan tertulis itu. Makanya untuk ini adalah mohon nanti untuk nilai pengetahuan karena akan tercatat di buku rapor atau buku laporan nilai. Maka tentunya dasar ditulisnya itu adalah karena dari hasil pekerjaan Anda. Ada 3 jenis, ya. Jadi ulangan lisan, terus penugasan, ulangan tertulis. Boleh ketiganya digunakan atau hanya salah satu dari ketiga hal di atas. Mungkin lisan kan, mungkin repot kalau lisan mungkin ya juga bisa sebetulnya itu. Mungkin lisan tanya jawab langsung ke anak, mungkin pakai miss call dan sebagainya ya, atau mungkin pakai apa, video call dan sebagainya. Terus penugasan, tugas itu biasanya dikerjakan di rumah atau dikumpulkan di sekolah. Terus ulangan tertulis itu biasanya kan dulu ada namanya tes itu, tes tertulis itu seperti itu. Karena nanti kita PTM mungkin tentunya lebih banyak ke penugasan.
tugas di rumah terus dikumpulkan ke sekolah. Terus keterampilan itu adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter merujuk pada aspek keterampilan. Jadi biasanya ada tugas portofolio, ada tugas proyek, ada tugas praktik, dan sebagainya. Itu ada 4 biasanya nanti. Nanti ini juga nanti akan tercatat di buku laporan nilai anak semuanya. Jadi untuk buku apa tuh nilai keterampilan nanti akan terangkum di buku rapor. Berikutnya untuk nilai sikap dan perilaku, ini adalah yang secara yang familiar disebut dengan pendidikan karakter itu. Itu bisa dari jurnal guru, bisa dari laporan masyarakat, seperti itu. Bisa dari guru BK. Nanti akan dirumuskan dengan kriteria tertentu oleh wali kelas dan guru BK serta guru mata pelajaran. Nanti laporannya dari guru mata pelajaran. Tentang kriteria, berikutnya tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi KKM sekolah kita adalah 70, jadi KKM Satuan Pendidikan adalah 70, artinya jika Anda melaksanakan ulangan, terus nilainya masih 65, artinya Anda belum tuntas, maka perlu remediasi. Mungkin mengulang materi yang belum tuntas, atau mungkin mengulang pembelajaran lagi. Jadi 70 KKM-nya. Terus mekanisme penilaian. Jadi penilaian itu ada 3 jenis penilaian. Oleh guru, tadi yang lesan, penugasan tertulis, atau mungkin tadi yang keterampilan tadi. Terus oleh sekolah, itu ada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, dan penilaian ujian sekolah. Jadi nanti penilaian akhir semester adalah biasanya semester 1. Penilaian akhir semester adalah biasanya dilaksanakan di akhir semester 1. Terus penilaian akhir tahun itu dilaksanakan nanti di semester 2. Terus yang ketiga adalah ujian sekolah, ini khusus kelas 3, kelas 12. Terus yang ketiga adalah penilaian oleh pemerintah, asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal. Kompetensi minimal. AKM. Itu nanti sesuai regulasi atau aturan adalah nanti dilaksanakan di kelas 11. Nanti untuk tahun ini mungkin dilaksanakan pada bulan September kalau sesuai jadwal itu. Jadi sebetulnya awalnya adalah di bulan April, Maret atau April kemarin itu. Diundur bulan September. Nanti adalah kelas 11. Terus pengembangan diri. Pengembangan diri ada 2, sebenarnya itu ekstrakurikuler dan bimbingan konseling. Itu termasuk jenis pengembangan diri. Ekstrakurikuler ada 2, ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, dan ekstrakurikuler pilihan. Ada 20 jenis ekstra, mulai dari basket, bola voli, sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, pencak silat, pecinta alam, yang suka ke gunung-gunung ya itu, suka panjat tebing itu nanti ada di itu pecinta alam. Terus PCM itu yang paskibraka itu, karya ilmiah remaja,
English Club, musik atau band, paduan suara, ada baca Al-Quran atau tartil, karawitan atau campur sari. Nah, itu ada musik ada 2 ya, musik band dan paduan suara serta karawitan dan campur sari itu. Terus seni tari, panaan, karate, komputer dan broadcast atau siaran radio atau mungkin video. Itu. Terus berikutnya kriteria kenaikan kelas. Jadi ada yang tidak naik ya. Jadi tidak walaupun daring, walaupun daring kalau tidak memenuhi syarat untuk naik ya memang tidak naik. Untuk tahun pelajaran kemarin perlu anak-anak semua ketahui dari kelas 10 ada 5 anak yang tidak naik. Kelas 11 2. Nah, jadi karena syarat-syarat untuk naik untuk sesuai kriteria tidak terpenuhi maka tidak naik kelas. Maka jangan menyepelekan nanti untuk walaupun PJJ bukan berarti nanti kita belajar seenaknya, belajar semaunya. Kalau nanti tidak memenuhi ketentuan ini, maka tentunya nanti tidak naik kelas. Monggo nanti dipahami. Jadi rata-rata kemarin yang tidak naik itu karena apa? Tidak memenuhi ini. Karena apa? Misalnya tidak mengulang tugas, tidak mengikuti tes dan sebagainya. Jadi untuk naik itu berdasarkan nilai rapot semester 1 dan semester 2. Jadi itu dalam kurun waktu 1 tahun ya. Kan ada 3 aspek tadi ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau 3 itu tidak dipenuhi, maka nanti dihitung dari rata berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil dan genap. Intinya gini, jadi siswa dikatakan tidak naik jika rata-rata nilai semester gasal dan genap itu ada mapel lebih dari 2, berarti 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi ada nilai semester gasal, ada nilai semester genap, terus mungkin ada yang tidak tuntas semester gasalnya, atau mungkin yang semester 2 yang tidak tuntas, nanti di rata-rata. Kalau nanti di rata-rata tadi kok masih di bawah 70, artinya mapel tersebut mungkin aspeknya pengetahuan atau keterampilan atau mungkin sikap, nah, itu nanti artinya tidak mencapai KKM untuk mapel tersebut. Kalau nanti banyaknya lebih dari 2 atau lebih dari atau 3 ke atas, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka nanti otomatis anak tersebut tidak naik kelas. Itu seperti itu. Jadi nilai semester gasal dan nilai semester genap di rata-rata, mungkin dari nilai semester gasal tadi ada yang tidak tuntas, atau mungkin yang malah semester 2-nya tidak tuntas, nanti kita rata-rata. Kalau di rata-rata kok masih di bawah 70, artinya mapel tersebut tidak tuntas. Nek ora tuntas itu lebih dari 2 berarti kan 3 tuh ya. Maka anak tersebut tidak naik kelas. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut: menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi nek mung 1 semester tidak bisa, harus memenuhi syarat 2 program semester. Jadi semester 1 punya rapot, semester 2 punya rapot. Predikat sikap minimal baik. Tadi di predikat sikap itu nanti tercermin dari nilai sikap tadi, sikap spiritual dan sikap sosial. Di rapot biasanya nomor pertama nanti itu. Kalau itu nanti nilainya itu C atau cukup, maka artinya untuk syarat kedua ini tidak dipenuhi. Terus predikat kegiatan ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Jadi pendidikan kepramukaan itu
biasanya nanti ada ekstra pramuka, tapi ada pendidikan kepramukaan itu biasanya di-include di mapel. Di mapel nanti akan terangkum atau dirangkum oleh yang ditugasi ekstra pramuka nanti. Terus keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran, ya itu tadi. Tidak memiliki, berarti artinya kurang dari 3. Ya. Memiliki lebih dari 2 berarti kan tidak naik. Terus yang berikutnya, persentase kehadiran adalah 85% dalam 1 tahun pelajaran. Ini kalau PTM tatap muka. Itu akan terpenuhi jika ini PTM tatap muka. Karena ini kita KBM-nya tidak tatap muka, tentunya untuk yang nomor ini, persentase kehadiran, itu hanya nanti dilihat dari tugasnya tadi, tugas dari Bapak Ibu guru. Lebih cenderung ke situ nanti. Nah, tugas saya peng 10 kok mau apa itu, atau nanti diabaikan untuk ini. Tapi bukan berarti nanti Anda bebas tidak ikut pelajaran. Nanti kan pembelajaran kita adalah menggunakan Zoom meeting, maka akan kelihatan nanti yang tidak pernah ikut dan yang sering ikut, nah nanti akan masuk kriteria ini. Atau nanti untuk pertimbangan untuk nilai nanti. Hadir terus, tugasnya juga dipenuhi, tentunya Bapak Ibu guru dalam menilai juga mempertimbangkan itu. Tidak pernah hadir, tidak pernah melakukan tugas, tentunya nilainya juga tidak ada yang akan dinilai, otomatis untuk nilai tidak akan terpenuhi. Satuan pendidikan dapat menambah kriteria sesuai dengan masing-masing, artinya sekolahan kita biasanya rapat dewan guru. Jadi untuk menentukan naik tidak suatu siswa adalah melalui rapat dewan guru. Jadi bukan keputusan guru tertentu, bukan keputusan wali kelas, bukan keputusan kepala sekolah, tapi melalui rapat dewan guru. Jadi nanti guru mapel itu akan memberi laporan ke sekolah tentang bagaimana anak tersebut. Terus contoh berikut adalah ini tadi tentang tidak naik tadi. Misalnya, ini KKM-nya 70. Misalnya bahasa Indonesia, pengetahuan nilai 60, keterampilan 70, semester 1. Ini semester 2 ini. Semester 2-nya, semester 2, ini juga merah ini berarti. Semester 2, pengetahuannya 60, keterampilannya 70. Ini nanti kan di rata-rata ini. Pengetahuan dengan pengetahuan sini di rata-rata, ketemunya 60, keterampilan di rata dengan keterampilan nilainya 70. Berarti yang 60 tidak tuntas, maka bahasa Indonesia tidak tuntas. Berikutnya matematika. Semester 1, pengetahuannya 658. Terus keterampilannya 65. Semester 2-nya keterampilannya 65. Pengetahuannya 65, keterampilannya 65. Di rata-rata ini masih di bawah KKM. Berarti untuk matematika artinya tidak tuntas. Sudah 2 mapel yang tidak tuntas. Terus berikutnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Semester 1 untuk pengetahuan 64. Keterampilannya 63. Untuk semester 2, semester 1 76. Nah, pengetahuan 76 ya, untuk semester 2. Keterampilannya 65. Maka kalau di rata-rata untuk pengetahuan 70. Terus untuk keterampilan 64. Artinya penjas orkes tidak tuntas.
karena ada 3 mapel ini tidak tuntas, maka siswa tersebut tidak naik kelas, seperti itu. Jadi maka untuk seperti yang di atas tadi bahwa kenaikan kelas itu didasarkan pada semester gasal dan semester genap. Gitu. Berikutnya kriteria kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ini tercermin dari buku rapot tadi. Karena kelas 10 sampai kelas 12 berarti harus ada rapot sama kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tuh. Terus memperoleh nilai sikap perilaku baik, minimal baik. Kelas 3 nanti lulus ujian sekolah. Nanti akan disampaikan lagi di kelas 3 nanti ini. Ini penjelasannya ini. Nanti lebih lanjut akan disampaikan di kelas 3 dan akan diingatkan lagi tentang ini. Tapi kita dari sekarang juga paham dulu, tidak apa-apa. Jadi intinya bahwa siswa itu dinyatakan lulus dari SMA Negeri 1 Batu Retno itu 1, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Terus C, lulus ujian sekolah. Nah ini bawahnya ini, itu penjelasan dari masing-masing 3 di atas ini. Kriteria seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud, menyelesaikan. Kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 huruf A adalah peserta didik telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dibuktikan dengan memiliki nilai rapot lengkap semester 1 kelas 10 sampai dengan semester 6 kelas 12. Terus yang kedua tadi kan memperoleh nilai sikap perilaku yang baik. Itu biasanya di rapot juga ada ini. Minimal mencapai nilai B pada sikap spiritual dan sosial dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ini di buku rapot juga ada. Di halaman pertama nanti itu. Terus kriteria lulus ujian sekolah itu dimaksud dalam huruf C tadi. Nanti lebih lanjut akan diatur dalam pos ujian sekolah. Biasanya pos ujian sekolah itu adalah mengikuti regulasi atau peraturan yang berlaku saat tahun pelajaran itu. Biasanya berganti-ganti masanya. Maka nanti untuk kriteria lulus dari SMA Batu Retno nanti menentukan apa, menggunakan itu. Menggunakan pos ujian sekolah. Yang biasanya nanti diterbitkan oleh sekolah, tapi sekolah itu menerbitkan pos ini dasarnya adalah dari peraturan yang berlaku. Dan biasanya mendekati ujian sekolah baru ada peraturannya. Nomor 5, penentuan kelulusan dari SMA Negeri 1 Batu Retno ditetapkan oleh rapat Dewan Guru. Jadi yang menentukan siswa tidak lulus dan lulus itu adalah dari rapat Dewan Guru, bukan kepala sekolah, bukan wali kelas, bukan guru mapel. Itu. Nah, terima kasih. Tapi perlu saya jelaskan kaitannya dengan ini agar nanti paham bahwa untuk semua siswa dalam khususnya untuk pembelajaran, jadi walaupun kita itu PJJ, jangan harap nanti Anda akan belajar seenaknya. Untuk pembelajaran Zoom meeting, saya harapkan nanti semua siswa berpakaian seragam. Untuk Zoom meeting, nanti kan seperti saat ini kan Zoom meeting itu, nanti mohon semua siswa nanti berpakaian seragam. Kecuali kalau hanya Google Classroom, nanti ada 2 jenis, dua jenis model pembelajaran, pakai Google Classroom atau nanti pakai Zoom meeting. Dan selama ini, kalau situasi pandemi tidak
apa nggih sebanyak ini ya, kasusnya sebanyak ini. Biasanya kita jadwalkan untuk anak itu hadir di sekolah untuk mengumpulkan tugas. Jadi misalnya minggu pertama nanti kita pembelajaran Zoom meeting atau mungkin pakai GC. Syukur nanti Zoom meeting. Terus untuk minggu kedua nanti mungkin Anda tidak Zoom meeting tapi mungkin Google Classroom. Tentunya kan tidak bisa, nggih. Anda berangkat sekolah, di satu sisi Anda harus mengikuti Zoom meeting, kan tidak mungkin bisa itu. Maka mungkin nanti dijadwalkan nanti mungkin minggu kedua, minggu keempat nanti untuk hadir ke sekolah, nanti mungkin ada kelas ini dan ini, ada sesi waktunya untuk pengumpulan tugas biar tidak menimbulkan kerumunan. Ya. Maka nanti sekolah akan membuat jadwal kalau situasi pandemi sudah agak tidak sebanyak ini kasusnya, tidak zona merah atau mungkin syukur zona hijau, ya, nanti Anda datang ke sekolah dijadwal sesuai dengan waktu tertentu dan di satu sisi Anda juga harus menjaga prokes, protokol kesehatan. Terus yang kedua, mohon nanti dalam memenuhi tugas itu adalah sebanyak yang guru mapel berikan. Guru itu akan menilai, itu adalah dasarnya adalah dari pekerjaan Anda. Jadi guru itu akan menilai dasarnya adalah dari pekerjaan Anda. Jangan sampai seperti kelas 10 yang sudah naik kelas 11 ini, anak-anak yang tidak naik itu karena tidak mengumpulkan tugas. Ya, terus guru nanti menilai dari mana kalau tugasnya tidak ada. Ya. Dalam mengerjakan tugas mohon dikerjakan sebaik mungkin, serapi mungkin, sebenar mungkin. Kan Anda tidak diawasi. Mbuh kuwi nurun kancane, mbuh dari mana. Kan yang dinilai guru adalah dari hasil pekerjaan. Tapi biasanya guru itu tahu ini itu sing garap awake dhewe apa saudarane apa kancane. Ngomong fotokopi gini kancane ya itu kan tahu nanti. Jadi mohon nanti untuk memenuhi tugas itu dikerjakan dengan sebaik mungkin, sebanyak tugas yang Bapak Ibu guru mapel berikan. Itu. Yang kedua, untuk buku mata pelajaran, karena sebelumnya ini kan kita menggunakan LKS atau istilahnya modul atau LKS, karena situasi seperti ini juga mungkin untuk LKS tidak bisa kita berikan, maka monggo nanti untuk anak-anak bisa minta keterangan ke guru mapel pakai referensi buku apa. Kalau buku perpus juga sebenarnya juga banyak, tapi karena situasinya baru seperti ini tidak boleh hadir ke sekolah, guru pun hari ini juga tidak boleh hadir ke sekolah, ya, karena harus pembelajaran dari rumah. Maka mungkin sampai tanggal 20, kan sesuai surat itu kan sampai tanggal 20 itu harus belajar dari rumah, guru-guru mapel itu, Bapak Ibu guru semuanya dari rumah belajarnya, maka belum bisa mengambil buku ke perpustakaan. Maka monggo nanti mungkin apakah nanti dari internet, referensi banyak, tanya Mbah Google kan bisa tuh ya nanti ya. Itu. Terus yang kedua, untuk mapel lintas minat kelas 10, saya ulangi lagi, karena situasi dengan kondisi, maka biasanya saya itu sudah hadir ke kelas-kelas untuk mengambil atau menyebarkan angket, terus diambil lintas minatnya, maka untuk lintas minat kelas 10 MIPA, itu adalah bahasa dan sastra Inggris, serta ekonomi. Ada dua, bahasa sastra Inggris dan ekonomi. Itu yang MIPA. Yang IPS, nanti biologi dan bahasa dan sastra Inggris.
Itu. Jadi untuk yang IPS nanti ada 2, biologi ditambah bahasa dan sastra Inggris. Nanti kalau Anda nanti naik kelas 11, dari 2 jenis lintas minat nanti hanya kamu pilih 1. Kamu pilih 1. Jadi mana yang apa itu yang akan dipilih nanti dari 2 itu tadi. Mungkin itu dari ini sebenarnya saya beri apa tadi materi tadi. Tuh. Materi pengenalan kurikulum dapat dilihat di itu di chat itu ya. Tuh. Jadi mungkin begitu untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Ada yang mau bertanya mungkin? Tuh. Atau saya beri ini materi kurikulum kita, ya, biar tahu nanti. Wah, melebihi. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini adalah sampai sekian dulu. Dan mungkin kalau kirim ke WA, ya, boleh nanti untuk materi tadi, PowerPoint tadi. Mungkin untuk pertemuan ini adalah sampai di sini dulu. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya atau mungkin ke Bapak Ibu guru yang lain. Dari saya mungkin ada hal yang kurang berkenan dalam menyampaikan pengenalan kurikulum sekolah kita, SMA Negeri 1 Mojokerto. Jadi sebagai pesan saya ya, pesan saya. Jadi Anda kan anak siswa kami yang baru, anak kami yang baru masuk di sekolah Batu Retno. Perlu kami sampaikan informasi tentang kaitannya anak-anak alumni, siswa kami, siswa kita, kakak Anda yang sudah lulus dari sekolah SMA Batu Retno, yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu dari data kemarin, yang lulus atau masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes, itu adalah sebanyak 31 tanpa tes. Oke. Itu ada yang di UGM, ada yang di IPB, ada yang di UNS, UNJ, Undip, dan sebagainya itu ada. Terus yang pakai jalur tes itu ada sebanyak hampir 60. Untuk yang lewat jalur tanpa tes, itu jalur rapot, tanpa itu jalurnya rapot. Maka nanti dasarnya itu kan nilai rapot. Oke. Maka nanti untuk Anda semuanya, anak semuanya, mohon nanti nilai rapotnya dibuat sebaik mungkin. Nah, kan nilai akan baik itu jika apa? Kamu memenuhi tugas yang diberikan guru serta mengikuti tes akhir semester dan akhir tahun itu dengan nilai baik. Maka nanti akan tercermin di rapot itu juga baik. Nanti kalau nilai rapotnya baik, maka nanti sebagai dasar untuk seleksi ke perguruan tinggi negeri tanpa tes. Itu. Sekolah kita 31 itu adalah peringkat 2 di Wonogiri. Ya.
Jadi peringkat 1 tuh di SMA 1 Wonogiri ada 50 berapa itu yang diterima tanpa tes. Sekolah kita 31 adalah peringkat 2 di Wonogiri. Termasuk untuk yang diterima ke perguruan tinggi negeri dengan jalur tes itu juga banyak, 57 atau berapa kemarin itu masih bertambah terus masalahnya. Makanya saya berharap kepada anak-anak semuanya, maka lanjutkanlah estafet ke prestasi yang baik dari kakak-kakak Anda itu dengan belajar yang sebaik mungkin. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua, anak-anak yang kemarin tidak naik kelas itu kebanyakan karena tadi tidak melakukan tugas, tapi sibuk dengan kegiatannya sendiri, yaitu game online itu. Nah, itu wabahnya kan itu ya. Itu yang menghalangi anak-anak untuk mengerjakan tugas karena apa? Game online itu. Monggo nanti bisa mengatur waktu. Bukan berarti nanti belajar terus juga bagus ya. Tapi artinya pandai-pandai dalam memanage waktu. Itu bukan rahasia lagi itu. Jadi banyak anak itu ngaku sendiri masalahnya ya. Anak-anak yang kemarin di home visit itu. Jadi kebanyakan anak-anak yang tidak itu sudah penangannya sudah banyak dari sekolah. Di home visit ke rumahnya berkali-kali. Dan tidak ada perubahan. Gitu. Makanya nanti kalau itu nanti kamu juga seperti itu, nanti monggo nanti konsekuensinya adalah Anda tidak naik kelas kalau tidak kamu penuhi tugas-tugas dari sekolah tadi. Mungkin itu saja dari kami, dan sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.